Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain serta para netizen. Kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah, tapi tak terlarang bagi muslim, khusus di hari Kamis kedua sore. Sebenarnya pengajian ini pengajian yang diselenggarakan oleh Radio Roja di Cilengsi, tapi tempatnya dipindah ke sini. Kita sedang membahas beberapa penyimpangan lisan yang banyak dilakukan terutama oleh akhwat. Pada pertemuan bulan lalu sudah kita terangkan salah satu penyimpangan lisan adalah suka banyak mengeluh. Sekarang kita lanjut. Salah satu di antara penyimpangan lisan kebanyakan akhwat, tapi ikhwan juga banyak, yaitu menyebarkan hoax, berita bohong, berita palsu. Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kita nikmat lisan. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Anugerah wajib dijaga, wajib disyukuri. Cara mensyukurinya gunakan untuk mengatakan yang baik. Kalau enggak, diamlah. Dan ini aplikasi iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Jangan sampai omongan kita menyinggung orang lain. Ketika omongan menebarkan keburukan, iman tergerus. Nabi SAW menyatakan, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga, tetangganya tidak merasa aman, termasuk gangguan lisan. Salah satu di antara penyimpangan lisan adalah menyebar hoax. Dengar satu berita, langsung
sebarkan lagi. Belum tentu berita itu benar. Dan ini sesuatu yang Allah haramkan. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat wa ba'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum thalathan qila wa qal wa kathratu su'al wa idha'atul mal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian beberapa perkara. Pertama, menyakiti hati ibu-ibu kalian. Kedua, menguburkan bayi wanita. Yang ketiga, waman an wahat. Man'an itu selalu menghalangi, menolak, memberi kepada orang lain. Walaupun itu hak orang lain, zakat, infak, sedekah, ada hak. Fakir miskin dalam harta kita nggak keluarkan. Wahat, tapi selalu minta hak orang lain dia nggak kasih, hak dia selalu dituntut. Haram yang seperti itu. Dan Allah membenci kalian 3 hal. Pertama, qila wa qal. Ini menyebar hoax. Orang lain menyampaikan berita kepada kita, langsung kita katakan, kita sebarkan. Wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi qil wa qal adalah menyebar berita dengan tergesa-gesa tanpa tabayyun. Ini dosa besar. Pertama tadi diharamkan oleh Allah. Kedua dibenci. Innallaha yakrahu lakum thalathan. Allah benci kepada kalian dalam 3 hal. Salah satunya adalah menyebar hoax. Maka siapa orang yang menyebar hoax, dia langsung dituduh sebagai pendusta oleh Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Beliau berkata, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu disebut pendusta kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar. Apa yang masuk ke telinga langsung keluar dari mulut tanpa tabayyun. Disebut al-ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru. Dan itu pengaruh syaitan. Rasul SAW dalam Sunan Al-Baihaqi menyatakan, at-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan. Al-anah itu dari Allah. Terburu-buru, tergesa-gesa, itu dari syaitan. Al-anah itu lawan dari tergesa-gesa. Kalau ngomong, kalau bertindak, dipertimbangkan matang-matang, baik buruknya, maslahat, madaratnya. Dipertimbangkan segala halnya. Itu al-anah, itu dari Allah. Wal-ajalah minasyaitan. Sedangkan al-ajalah itu asalnya dari syaitan. Oleh karena itulah, maka siapa yang menyebar berita yang dia dengar, padahal belum tentu kebenarannya, belum tentu maslahatnya,
maka dia dianggap sebagai seorang pendusta. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah SAW, bihasbil mar'i minal kadhib ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Bahkan Imam Malik mewanti-wanti, memberikan warning, memberikan peringatan agar menjaga lisan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang muridnya namanya Ibnu Wahab rahimahullah. Dia berkata, qala li Malik, telah berkata kepadaku Imam Malik, i'lam annahu laisa yaslimu rajulun haddatha bikulli ma sami'a wala yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'a. Ketahuilah, tidak akan selamat orang yang mengatakan apa yang dia dengar. Semua yang dia dengar dia katakan, dijamin celaka tuh. Apa bentuk kecelakaannya? Dunia akhirat, sebagaimana nanti akan kita terangkan. Wala yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'a. Dan seseorang tidak akan meraih keimaman. Maksud keimaman itu gak akan diikuti orang. Sebutan imam itu orang yang diikuti. Apanya? Ucapannya, perilakunya dijadikan rujukan. Walaupun bukan pejabat, walaupun gak punya kekuasaan, walaupun gak punya pangkat, tapi lebih diikuti oleh orang. Makanya ulama disebut imam, karena jadi ikutan. Imam di bidang fiqih, imam di bidang hadis, imam di bidang tafsir, imam di bidang syariat. Nah, di kalangan para ulama ada kriteria. Kalau orang mengatakan apa yang dia dengar nggak layak jadi imam. Kata Imam Malik, wala yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'a. Tidak akan menjadi imam selama-lamanya orang yang mengatakan apapun yang dia dengar. Ini juga ungkapan Abdurrahman bin Mahdi. Dia pernah mengatakan, la yakunu ar-rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'di ma sami'a. Tidaklah seseorang layak jadi imam yang diikuti sampai dia menahan apa-apa yang dia dengar. Disaring dulu. Kalau dia mendengar hadis, dipastikan dulu ini hadis sahih apa tidak. Setelah sahih baru dia sampaikan. Dan siap untuk mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu maka gak boleh kita menyebar hoax. Karena belum tentu benar atau tidaknya dari berita yang kita sebar, yang kita dengar, langsung kita sebar. Kadang ada berita benar, bahkan bagian dari syariat ilmu. Tapi tidak semua yang kita dengar dan dipastikan benar layak untuk disampaikan kepada orang lain. Sebab ada kalanya kebenaran yang kita sampaikan melahirkan madarat. Kalau ternyata madarat tidak boleh disampaikan. Contoh umpamanya seseorang berkata buruk tentang orang lain. Si A bicara buruk tentang si B. Kita dengar. Dan itu benar terjadi, si A ngomong begitu sesuai dengan realita. Boleh nggak kita sampaikan ke si B? Nggak boleh.
menyampaikannya adalah namimah, ngadu domba. Nanti bisa berantem dua orang tersebut. Atau ada sesuatu yang benar, tapi kalau disampaikan ke sebagian orang, orang itu salah faham. Lalu timbul fitnah. Ini pun tidak boleh disampaikan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menceritakan satu berita ke satu kaum yang akal mereka tidak mampu mencerna berita ini. Atau hadis, atau sebuah penjelasan. Kalau disampaikan, isinya sih benar, tapi akal mereka nggak bisa menerimanya, nggak bisa memahaminya karena keterbatasan. Maka tak mustahil muncul fitnah. Termasuk masalah agama. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu saat Muadz bin Jabal radhiyallahu an dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor unta. Lalu Nabi SAW bertanya, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Hai Mu'ad, tahu enggak apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba artinya kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah. Itu hak Allah, kewajiban hamba. Dan hak hamba terhadap Allah adalah kewajiban Allah kepada hamba tersebut. Allah punya kewajiban kepada hamba. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Dalam Al-Quranul Karim, Allah juga dalam banyak hadis sering Allah mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya untuk memberi rahmat kepada makhluknya. Kataballahu, Allah mewajibkan atas dirinya nasrul mu'minin, menolong orang-orang mukmin. Salasatun yajibu 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah telah mewajibkan dirinya untuk menolong 3 golongan ini. 3 golongan ini mujahid di jalan Allah. Kedua, makatib, hamba sahaya yang ingin menebus dirinya agar merdeka. Dan yang ketiga, an-nakih yabghil afaf, orang yang nikah dalam rangka menjaga kesucian diri. Dan banyak lagi keterangan Allah mewajibkan atas dirinya untuk sesuatu. Termasuk mewajibkan kepada hamba hal-hal tertentu seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak hamba atas Allah? Tahu nggak Mu'adz apa hak Allah atas hambanya dan hak hambanya atas Allah? Dengan kata lain, apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa kewajiban Allah kepada hamba? Maka dijawab oleh Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menyatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak Allah atas hambanya adalah agar si hamba hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun.
Itu hak Allah, ditauhidkan, diesakan dalam hal peribadatan. Hak Allah atas hamba, berarti kewajiban hamba terhadap Allah. Nah sekarang, wa haqqul ibadi ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah, alias kewajiban Allah kepada hamba, yaitu Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak berbuat syirik, asal bertauhid, tidak akan diazab. Mendengar ini, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menyatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Karena ini berita gembira, asal tidak syirik tidak akan diazab. Berita gembira ini. Apa kata Nabi SAW? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu sebarkan berita gembira ini kepada mereka. Nanti mereka ittikal. Nanti kita jelaskan apa ittikal itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz, ini kebenaran. Wahyu. Didengar oleh Nabi, oleh Mu'adz, tapi Nabi melarang Mu'adz menyampaikan berita ini, kebenaran ini kepada orang. Dari sinilah kita mengetahui tidak semua berita yang benar layak boleh disampaikan kepada orang, kepada banyak orang. Pertanyaan, Mu'adz menyebarkan berita gembira ini enggak ke orang lain? Yang menyebarkan, apa buktinya? Kita tahu. Pasti Mu'adz bicara ke orang, sampai berita ini ke kita. Apakah Mu'adz durhaka karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tak ada ulama yang seperti itu. Mu'adz tetap berpahala karena menyampaikan ilmu. Lalu kenapa Nabi melarang dan kenapa Mu'adz melanggar larangan ini? Mu'adz menyampaikan ini di akhir hayatnya kepada orang yang diyakini tidak akan ittikal. Apa makna ittikal? Ittikal itu bersandar kepada keterangan ini dan disalahfahami. Asal tidak musyrik, tidak akan diazab walaupun melakukan dosa-dosa besar lain selain syirik, kan gitunya. Mencuri, ya, berjudi, mabuk, berdusta, haram. Dosa, iya saya tahu dosa haram, tapi kan tidak musyrik. Yang tidak musyrik mah tidak akan diazab oleh Allah. Nih hadisnya, hadis Mu'adz. Hadisnya benar? Benar, sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu salahnya di mana? Pemahamannya yang salah. Sehingga karena dikhawatirkan orang salah faham, Mu'adz dilarang menyebarkan ini. Kecuali disampaikan ke orang yang dijamin tidak akan salah faham. Lalu orang ini menyampaikan lagi ke orang lain yang dijamin tidak akan salah paham karena diberi penjelasan tentang maksud dari hadis ini. Terus sampai ke kita. Sampainya ke kita oleh para ulama, dijelaskan dalam kitab-kitab mereka plus maknanya, syarahnya, maksud yang sebenarnya sehingga orang tidak salah faham. Berdasarkan hal itulah maka lahir ungkapan para ulama seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah.
Tidaklah engkau menyampaikan satu ucapan kepada suatu kaum yang akal mereka tidak mampu memahaminya, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Maka pilih-pilih kepada siapa kita menyampaikan kebenaran. Jangan sampai ada orang yang salah paham, yang salah kaprah. Akhirnya menyebarlah kesalahpahaman ini ke tengah-tengah umat manusia. Ya. Nah, lalu bagaimana sikap yang benar ketika kita mendengar berita dari orang lain atau kita yang menyampaikan berita orang lain? Pertama, sebelum kita menyampaikan itu kepada orang lain dan kita ingin menyebarkannya, pertama, tabayun dulu. Makna tabayun, cari keterangan lain untuk memastikan benar tidaknya berita tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, selidiki dulu. Tabayun. Makna tabayun, mencari keterangan lain. Untuk apa? Memastikan kebenaran dari berita ini. Antusibu qauman bijahalah, jangan sampai kalian menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu jadilah kalian atas apa yang kalian lakukan menjadi orang-orang yang menyesal. Dari ayat ini ada berapa faidah? Faidah pertama adalah di antara konsekuensi dari iman adalah tabayun ketika mendengar berita. Karena ini diserukan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maknanya laksanakan ini. Apalagi bagi ikhwan, akhwat yang pernah belajar ilmu balaghah, sastra Arab. Lafaz ya ayyu di sini ada dua huruf nida, ya dan ayyu. Huruf nida itu artinya huruf kata seru, kata panggilan. Ya artinya hei. Ayyu juga hei. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ada dua hei. Apa maknanya? Ini seruan panggilan yang ditekankan, menunjukkan apa yang akan disampaikan selanjutnya super penting loh. Hei gitu. Dua kali takkid itu. Dan Allah menyerukan kepada orang beriman untuk tabayun. Makanya pertama, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, di antara konsekuensi dari keimanan adalah wajibnya tabayun terhadap semua berita yang didengar. Pastikan dulu kebenarannya, apalagi ini perkara agama. Umpamanya, ini ada hadis begini. Jangan langsung disebarkan. Baik dikatakan atau sekarang ditulis di media sosial. Di grup gitu ya. Kenapa? Khawatir ini hadis bohong, palsu. Atau setidak-tidaknya dhaif.
diaku ucapan Nabi SAW, padahal bukan ucapan orang yang diaku-aku sebagai ucapan Nabi. Ini kan berdusta atas Nabi SAW, dosanya besar. Kata Nabi SAW, la takdzibu alayya fa innal kadhiba alayya laisa kal kadhibi ala ahadikum. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku, siap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Nah ini ancamannya. Karena berdusta atas nama Nabi SAW berpengaruh kepada agama ini. Hadis Nabi kan termasuk wahyu. Rasul SAW menyatakan, utitul Quran wa mithlahu ma'hu. Aku telah diberi Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Maknanya sama-sama wahyu. Maksudnya hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau ini bohong, dianggap hadis, dianggap wahyu dari Allah. Bahaya. Makanya ancamannya neraka. Makanya kalau sampai hadis ke kita, baik lewat telinga ataupun di gadget kita, di media sosial kita, ada lewat tuh kan gitu. Sebelum kita sebar, pastikan dulu ini valid. Ucapan Nabi SAW. Kan banyak ya, datang bulan Rajab, Nabi berkata siapa yang memberitahukan datangnya bulan Rajab akan begini. Wah bagus, akhirnya kita ikut nyebarkan, padahal palsu. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, maka baginya akan begini. Dianggap ucapan Nabi SAW, padahal palsu. Bukan, nah ini berbahaya. Ya, ini perkara agama. Makanya orang yang menyebarkannya disebut pendusta. Kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seorang itu dianggap pendusta kalau langsung menyebarkan semua yang dia dengar. Jadi konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah adalah wajibnya tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ini yang pertama. Kedua, orang yang mempercayai semua berita yang dia dengar dicap fasik oleh Allah. Jadi dia sampaikan, berita datang, berita ini ya orang fasik. Kita langsung percaya, kita sebar juga. Fasiklah. Siapa yang menyampaikannya fasik, dan yang mendengar lalu menyampaikannya juga sama-sama fasiknya. Durhaka. Salah satu bentuk kefasikannya, orang tadi berdusta. Ini yang kedua. Yang ketiga, sikap menyebarkan hoax, berita yang kita dengar adalah sikap yang bodoh. Quran yang menyatakan. Kata Allah, antusibu qauman bijahalah. Agar kalian tidak menimpakan kerugian kepada suatu kaum karena kebodohan kalian. Bodoh tuh orang yang gampang menyebarkan berita, nge-share semua yang kita dengar, surshare, menyebar kemana-mana. Kata Allah, bodoh. Sebagaimana firman Allah, antusibu qauman bijahalat. Itu faedah yang ketiganya. Keempatnya, Allah menjamin orang yang begitu akan menyesal di akhirnya. Karena apa? Karena dia akan mengalami kerugian lahir batin, dunia, akhirat. Allah menyatakan,
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan. Kenapa harus menyesal? Karena pertama, orang tersebut adalah orang yang terjerumus ke dalam dosa besar. Kenapa dianggap dosa besar? Karena melanggar ayat Al-Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kedua, terancam azab kubur yang sangat dahsyat. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menjelaskan apa definisi dari dosa besar. Salah satunya adalah dosa yang terancam dengan azab yang mengerikan baik di alam kubur apalagi di akhirat nanti. Penyebar hoaks diancam dengan azab kubur yang mengerikan sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat bermimpi. Dan mimpi beliau wahyu. Beliau itu kalau sudah sholat lalu menghadapkan wajahnya kepada para sahabat lalu bertanya, hal ro'a ahadum minkumul lailatar ru'ya? Ada enggak di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kalau ada, kisahkan, ceritakan. Selalu begitu tuh. Suatu saat nanya lagi, para sahabat menjawab tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lakinni ra'aitul lailah rajulaini atayan. Fa akhadha biyadayya fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Kata Rasul SAW, tapi tadi malam aku bermimpi bertemu dengan dua orang. Kedua orang ini menarik kedua tanganku dan mengeluarkan aku ke sebuah tempat yang bersih. Dan seterusnya. Hadis ini panjang. Saking panjangnya kalau dibahas semua bisa habis sampai maghrib hanya hadis ini saja. Nah makanya kita akan fokus kepada satu kalimat. Kata Nabi SAW, فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ فَيُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ فَيَشُقُهَا حَتَّى يَبْلُقَ قَفَاهُ. Di suatu tempat aku melihat ada orang yang sedang duduk. Di sampingnya itu ada orang yang sedang berdiri. Orang yang berdiri membawa sebatang besi yang tajam. Tiba-tiba ditusukkan ke rahang orang yang duduk itu terus sampai ke tengkuknya. Coba yang sakit, ya bingitlah. Ya, dari rahang tembus ke tengkuk. Kalau dia berjalan ke sebelah kiri, ditusukkan lagi rahang sebelah kiri. Sampai tembus ke tengkuk. Kalau itu terjadi di dunia, pasti mati ya. Dipastikan mati. Iya gitu bakal mati. Iya ya kayaknya mah ya kalau ketenggorokan mah jantung. Kecuali kalau paha, tangan gitu ya. Belum tentu mati. Tapi kalau ini ketenggorokan kayaknya mati. Tapi ini di alam kubur nggak mati. Tapi sakitnya mah lebih daripada yang dialami di alam dunia. Ngeri gitu. Terus ada kejadian-kejadian lain. Sampai setelah seluruh perjalanan yang beliau alami di alam mimpi itu selesai, lalu beliau bertanya, apa maksud dari semua kejadian yang aku lihat tadi? Lalu dijawablah oleh dua orang lelaki yang membawa Nabi SAW. Ternyata kedua orang tadi adalah Jibril dan Mikail. Kata Jibril, ammal ladzi ra'aita,
Adapun orang yang engkau lihat rahangnya ditusuk sampai ke tengkuknya, fa innahu rajulun kadzdzab. Dia ini seorang pendusta. Yakdzibul kadzibah fatuhmalu anhu fil afaq fahuwa yad'u bihi ma ra'ait ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang kamu lihat ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, dia adalah seorang pendusta. Dia menyebarkan kedustaan sampai kedustaannya menyebar ke seluruh ufuk. Sekarang mah kedustaannya bisa ke seluruh dunia. Hanya di kamar sambil berbaring mainkan 2 jempolnya menyebar hoax ke seluruh dunia tuh. Lewat internet. Kata malaikat Jibril, orang itu akan mengalami itu di alam kuburnya sampai hari kiamat. Ini salah satu di antara jenis azab kubur bagi seorang pendusta penyebar hoax, yaitu apa? Ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Dan itu terus berulang-ulang, kanan, kiri, kanan lagi terus. Oleh karena itulah maka orang seperti itu disebutkan menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadilah orang tersebut orang yang menyesal di akhirnya. Karena apa? Karena dia melanggar banyak aturan Allah dan Rasulnya. Karena itulah maka berdusta itu termasuk ke dalam kategori dosa besar. Karena apa? Karena diancam dengan azab yang mengerikan di akhirat. Sebelum azab yang jauh lebih hebat lagi di neraka nanti. Baru di alam kuburnya itu. Ya. Oleh karena itu pertama sikap kita ketika mendengar berita tabayun terlebih dahulu. Pastikan bahwa berita itu benar. Itu sikap yang pertama, respon yang pertama. Kedua, setelah kita yakini bahwa itu adalah benar. Berita ini benar baik tentang agama atau mungkin tentang kejadian. Apakah langsung disampaikan? Tidak boleh langsung disampaikan. Kenapa? Karena tadi ada orang yang bisa salah faham. Salah faham terhadap apa yang kita sampaikan. Baik yang kita sampaikan masalah agama, apalagi kita menyampaikannya kurang rinci. Atau dengan kalimat yang rancu, atau dengan penjelasan yang pabaliut gitu ya. Sampainya ke pendengar itu jadi liar gitu. Akhirnya nggak paham atau bahkan salah paham. Akhirnya timbul fitnah. Makanya Abdullah bin Mas'ud tadi menyatakan, "Fama anta bimuhadditsin qauman haditsan lam taglub uquluhum illa takunu li ba'dihim fitnah." Tidaklah kamu menyampaikan satu berita, satu hadis yang tidak difahami oleh suatu kaum kecuali itu akan menjadi fitnah atas sebagian mereka. Makanya Mu'adz tadi dilarang menyampaikan berita gembira. Khawatir ada orang yang salah faham. Dan ternyata orang yang salah faham terhadap ayat dan hadis itu banyak. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan 4 golongan orang dalam menilai orang muslim yang berdosa besar. 3 di antaranya keliru. Kenapa keliru? Karena salah dalam memahami ayat atau hadis. Satu yang keliru kalangan Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir murtad dari Islam di dunianya itu nggak boleh salam, nggak boleh jadi imam dia, kalau mati nggak boleh disolatkan gitu. Dan di akhiratnya orang itu kekal dalam neraka, itu kata Khawarij.
Dalilnya ada. Seperti la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan masuk surga artinya neraka selama-lamanya kata mereka. Hadisnya benar, sahih riwayat Bukhari Muslim. Cuma pemahaman yang salah, yang keliru, salah paham. Demikian juga Mu'tazilah. Demikian juga Murji'ah. Murji'ah sebaliknya, orang muslim yang berdosa besar, dia mukmin sejati, langsung ke surga tanpa ke neraka dulu. Dan hadisnya banyak. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Asal ngatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah harramallahu alaihi nar. Siapa yang mengatakan la ilaha, Allah haramkan orang itu neraka. Asal la ilaha illallah saja nggak akan masuk neraka, walaupun melalaikan sholat, walaupun tidak som Ramadan, walaupun mabuk, walaupun judi, walaupun maling, ke surga nggak akan ke neraka. Itu ayat dan hadisnya benar, tapi disalahpahami, kan gitu banyak. Tidaklah seorang di kalangan kaum muslimin berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat maksiat kecuali karena kesalahan dalam memahami ayat atau hadis-hadis yang sahih. Ayatnya benar, hadisnya benar, salahnya adalah cara dia memahami, interpretasi dia yang salah, penjelasan atau penafsiran dia yang salah, yang keliru. Jadilah fitnah. Karena itulah maka dilarang untuk langsung menyebarkannya. Pertimbangkan dulu maslahat madaratnya, dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan. Itu namanya al-anah. Al-anah dari Allah. Kata Rasul SAW, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. At-ta'anni bersikap anah. Anah itu matang dulu pemikirannya. Dipertimbangkan masak-masak baik buruknya. Berita ini benar, tapi apakah layak untuk disampaikan? Penjelasan tentang ayat hadis ini benar, tapi kalau disampaikan, tidakkah ini akan menjadi fitnah ataukah tidak? Nah, itu yang disebut dengan al-anah. Inilah sikap yang kedua. Sikap yang pertama, ketika kita mendengar hoax atau berita baik mungkin benar atau salah, pertama tabayyun, mengadakan cross check, mengadakan check and recheck, mengadakan penyelidikan tentang benar atau tidaknya apa yang kita dengar. Jangan langsung disampaikan. Kedua, setelah terbukti benar berita ini valid, baik tentang peristiwa kejadian ataupun perkara agama, pertimbangkan dulu, ini layak nggak untuk disampaikan. Kalau disampaikan layak, apa layak ke semua orang atau hanya ke sebagian orang saja? Sebagaimana Mu'ad dilarang menyampaikan hadis Nabi SAW, tapi beliau sampaikan di akhir hayat. Karena beliau dilema. Kalau tidak disampaikan khawatir menyembunyikan ilmu, kalau disampaikan khawatir orang salah faham. Akhirnya nemu jalan tengah, sampaikan kepada orang yang diyakini tidak akan salah faham. Inilah sikap yang kedua, yaitu pertimbangkan dulu baik buruknya apabila ini disampaikan kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, sanad hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Berkata Rasulullah SAW, bi'sa matiyatur rajul za'amu. Seburuk-buruk sandaran seseorang adalah dugaan, anggapan. Dugaan itu adalah
perkiraan tentang sesuatu yang belum tentu validnya, seperti berita. Maka ketika kita bersandar kepada berita yang belum tentu benarnya, maka itulah seburuk-buruk penyandaran. Kita dengar berita begini, langsung kita percaya, langsung kita bertindak. Terlebih nih, apabila berita itu tentang keburukan seseorang yang berupa ghibah, lalu kita ikut menyebarkannya sehingga nama baik orang yang dibicarakan tersebut tercoreng. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Korbannya tak tanggung-tanggung. Istri Nabi SAW. Itu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tuduhannya juga tak kaleng-kaleng. Bukan perkara kecil. Dituduh Aisyah melakukan perzinahan. Hanya gara-gara dari sebuah kejadian yang tentu saja tidak disengaja. Nabi dan para sahabat pergi, Aisyah dibawa. Aisyah itu kan ditanduk gitu, nggak kelihatan. Pas pulang di tengah jalan istirahat, Aisyah kehilangan kalungnya. Keluar dicari, ketika mencari rombongan pulang. Disangkanya Aisyah masih ada di tanduk gitu. Ternyata ketinggalan. Ketika Aisyah kebingungan, datang seorang sahabat membawa untanya. Oh, tahu Aisyah. Lalu Aisyah disuruh untuk naik ke untanya. Sahabat itu berjalan duluan ke depan. Tidak dituntun. Karena dianggap khalwat. Tidak terlalu jauh, khawatir nanti Aisyah ada apa-apa di tengah-tengah. Pas Nabi dan para sahabat sampai di Madinah, loh Aisyah tidak ada. Kemana? Ribut. Pas ribut-ribut torojol. Sahabat ini torojol Aisyah. Digoreng sama orang munafik. Nah, kan gitu ya. Akhirnya lahir tuduhan itu. Menyebar. Sampai Nabi SAW terpengaruh. Iya. Aisyah terpojokkan. Sampai Aisyah juga oleh Nabi SAW disuruh pulang dulu ke orang tua. Tanpa berniat menceraikannya. Sampai turun ayat. Dalam surah An-Nur mulai ayat 11 Allah menyatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsam walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita palsu itu golongan kalian juga. Jangan dikira kasus ini buruk untuk kalian, bahkan baik untuk kalian. Bagi setiap orang yang punya saham dalam menyebarkan berita ini, dia kebaikan, kebagian dosa sesuai dengan kadar keterlibatannya. Maka siapa yang demikian baginya akan peroleh azab yang sangat pedih. Jadi banyak para sahabat juga yang apa? Yang terpengaruh, ikut menyebarkannya. Dan ini berasal dari berita bohong, hoax. Oleh karena itulah maka Allah menegur dan memberikan petunjuk tentang yang seharusnya dilakukan. Dalam ayat yang ke-12-nya Allah menyatakan laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa
ketika kalian mendengar berita ini, orang-orang mukminin dan mukminat tidak husnudzon kepada diri mereka sendiri, lalu berkata bahwa ini adalah berita yang bohong, berita palsu. Oleh karena itu pernah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pernah ditanya oleh istrinya. Apa pertanyaan istrinya tersebut kepada Abu Ayyub? Kata istrinya, bagaimana pendapatmu tentang berita tentang Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata Abu Ayyub? Apa mungkin kamu melakukan perzinahan? Kata istrinya, tidak. Wallahi demi Allah, saya tidak mungkin melakukan perzinahan. Apa kata Abu Ayyub? Demi Allah, la Aisyah khairul lak. Demi Allah, Aisyah jauh lebih baik daripada kamu. Lebih solihah daripada kamu. Kalau kamu saja nggak mungkin, mustahil melakukan perzinahan, apalagi orang semacam Aisyah, selevel Aisyah. Oleh karena itulah, maka kalau ini berita tentang aib orang lain, dosanya lebih besar lagi. Dan tobatnya jauh lebih berat lagi. Kenapa? Pertama, ini menyangkut hak sesama manusia. Kalau tobat dari dosa kepada sesama manusia, lebih berat tobatnya dibanding dosa hanya kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, urusannya sama Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia, urusannya kepada Allah dan juga kepada orang itu. Terus minta maaf. Pertama itu. Kedua, harus mengklarifikasi, meralat tuduhan kita. Diralat wajib tuh. Kalau kita sudah menggibahi orang itu, terus ternyata kita sadar mau tobat, ralat omongan kita. Apalagi gibahan itu palsu. Kalau palsu bukan gibah lagi namanya, tapi apa? Buhtan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang ghibah, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Beliau menyatakan ghibah itu dzikruka akhak bima yakruh. Kamu menjelaskan perkara tentang saudaramu yang dibenci oleh saudaramu. Kalau dia dengar dia nggak suka, omongannya perkara dia itu diomongkan, kejelekannya itu digoreng, diberitakan, baik fisik ataupun amalan. Kalau dia dengar dia nggak suka. Seorang sahabat bertanya, Ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau di dalam diri saudaraku ini terdapat keburukan yang aku omongkan. Keburukan yang aku omongkan itu fakta sesuai dengan realita. Dia memiliki keburukan tersebut. Apa itu ghibah juga? Apa kata Nabi SAW? In kana fi akhika ma taqul faqad iktabtahu. Wa in kana, kata Nabi SAW, kalau di dalam diri sahabatmu ada keburukan seperti yang kamu omongkan, kamu telah menggibahinya. Tapi kalau di dalam diri saudaramu tidak ada keburukan yang kamu omongkan, faqad bahattahu, kamu telah berbuat buhtan kepadanya. Bahasa kitanya buhtan itu fitnah. Dan fitnah atau buhtan 2 kali lebih besar dosanya daripada ghibah. Kalau ghibah hanya 1 keburukannya, yaitu menjelekan atau mengungkit aib orang. Tapi sesuai fakta, tidak ada kedustaan di dalamnya. Tapi kalau buhtan ada 2, ya mengungkit aib orang, ya ada dusta di dalamnya. Dan ini dosanya lebih besar.
Karena itulah wajib bagi kita semua untuk menahan diri dari menyebar hoax. Pertama, karena itu dosa besar. Keduanya, karena dibenci oleh Allah. Innallaha yakrahu lakum salasan. Allah membenci 3 hal dari kamu, di antaranya menyebar hoax. Ketiganya, diazab dengan azab yang dahsyat di alam kuburnya, dan itu terus sampai hari kiamat. Yang keempatnya, mengundang kebencian Allah, kebencian sesama manusia. Yang kelimanya, menyebar hoax ini pemecah belah persatuan, perusak ukhuwah Islamiyah. Dan seterusnya lah, banyak keburukan yang terkandung dalam hoax. Makanya tahan diri kita dari hoax, tapi tabayunlah dan pertimbangkan masak-masak. Kalau kita mau berbagi berita, nge-share apapun yang ingin kita share, baik secara lisan ataupun di media sosial kita ya. Inilah penjelasan kita tentang menyebar hoax, cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Walaupun ini kajian roja, tapi khusus untuk tanya jawab dipersilakan bagi hadirin yang ada di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz hafizahullah, semua guru-guru, para ulama terdahulu dengan rahmat yang luas. Amin wa iyyak. Bagaimana hukumnya mengikuti kelas online tentang pengobatan holistik yang berkiblat ke agama lain? Iya. Kalau metodologi pengobatan itu bersumber dari agama lain, tidak boleh. Dikhawatirkan ada unsur ritual penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Seperti umpamanya ada sistem penyembuhan dengan penyaluran tenaga dalam. Dari mana tenaga dalam ini muncul? Dari ritual agama mereka. Bagaimana ritualnya? Macam-macam. Ada yang mengatur nafas. Semedi merem sambil mengatur nafas. Tarik nafas sekian detik, tahan sekian detik, keluar sekian detik. Terus makin lama makin meningkat. Awalnya 4 detik, 8 detik, 16 detik, bisa semenit dan seterusnya. Makin lama makin tahan nafas. Apa yang terjadi? Lama-lama muncul sesuatu di dalam tubuhnya, di dadanya ada perasaan panas menggumpal. Terus lama-lama itu bisa dikendalikan, lalu diklaim itulah tenaga dalam. Dalam bahasa kita tenaga batin. Dalam bahasa Yunani namanya krah, makanya disebut krahtologi. Ada yang menyebut itulah prana. Ada lagi yang menyebut bahwa itulah chi atau apa ya, dan seterusnya. Itu bersumber dari ritual agama lain. Ya, ada yang mengatur napasnya disertai dengan gerakan-gerakan tertentu. Gerakannya menggosok-gosokkan tangan ke anggota badan. Kadang melangkahnya tidak boleh melangkah tapi harus bergeser dengan tidak mengangkat kakinya dari tanah. Macam-macam metodologinya. Itu ritual agama lain. Masuk setan. Makanya tak heran kalau orang yang melakukan ritual dari agama lain lalu diterapkan menjadi olahraga atau bela diri, yang kayak gitu suka kesurupan tuh. Tapi mereka anggap itu ngambat itu adalah salah satu di antara kemampuan ilmu bela diri.
Padahal itu dari syaitan laknatullahi alaih ya. Jadi kalau itu ada berasal dari ritual agama lain jangan. Dalam sujud terakhir kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Ini salah paham, nggak benar. Yang benar adalah di setiap sujud. Tidak hanya sujud akhir. Kata Nabi SAW, Inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa bainal rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Sujud mana? Sujud mana aja. Awal, tengah, akhir. Bukan hanya sujud akhir. Tidak hanya sholat fardu, sholat sunnah juga ya. Tapi sujudnya di dalam sholat bukan di luar sholat. Nggak ada sunnahnya. Habis sholat, wirid, lalu pas berdoanya sujud. Nggak ada. Karena yang dimaksud sujud di sana, sujud di dalam sholat. Mana yang lebih dekat jarak seseorang dengan Allah? Ketika sholat berdiri di dalam sholat atau sujud tapi di luar sholat. Lebih dekat berdiri tapi dalam sholat ya. Jadi yang benar sujud manapun kita dianjurkan berdoa. Yang mau Anda tanyakan, apakah ketika berdoa dalam sujud harus diawali dengan memuji nama Allah, bersolawat? Afdalnya begitu, puji dulu Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, lalu berdoa, lalu akhiri lagi dengan solawat. Afdalnya begitu. Kecuali kalau kita sedang berjamaah, jangan. Baik jadi imam atau makmum. Kalau jadi imam, nanti makmum kelamaan. Kalau jadi makmum, imam sudah takbir, kita masih sujud ya. Ini kalau sholat sendiri. Baik fardu ataupun sunnah. Bagaimana caranya untuk menolak pekerjaan untuk menjaga anaknya yang ditinggal ibunya? Sebagai pekerja yang dipanggil untuk make up atau merias pengantin atau para wisudawan wisudawati. Karena jadwalnya jam 3 malam. Ya gampang, punten tidak bisa gitu aja walaupun dibayar. Jadi saya nggak bisa ibadah karena kalau ibunya sudah pergi pasti anaknya terbangun pada malam hari. Jadi kadang juga saya kalau sholat subuh tidak tepat waktu. Apakah saya berdosa? Ya tidak, ya. Tolak saja, punten saya tidak bisa, gitu, tidak dibayar. Punten bayaran alitein. Kecuali kalau semalam 1 juta boleh gitu kalau ada. Cari ART juga mungkin pada nggak mau karena bangunnya masih malam. Tolong pengarahannya, walaupun saya dapat uang jajan yang tidak seberapa. Gampang, tolak saja. Gimana cara nolaknya? Gitu wehesel tuh. Punten nggak bisa gitu. Kenapa nggak mau? Habis malam-malam gitu. Nggak bisa saya nggak sanggup menjaganya. Gimana caranya agar mau kamu? 1 juta semalam. Pasti mau ya. Bila ada orang yang mau transfer atau ikut transfer, dia punya uang cash. Cash itu tulisannya CASH. Ini mah CHAS. Cas. Dia punya uang cash. Dan kita punya saldo di rekening.
Apa boleh kita meminta jasa dari nominal? Contoh dia mau transfer 100.000, kita minta jasa 5.000 menjadi 105. Sebaliknya dia minta cas 100.000 cash mungkin dan dia transfer. Ini riba. Karena apa? Karena ini jual beli uang. Tidak boleh. Jual beli uang boleh ya. Wajib dengan yadan biyadin, kontan. Tidak boleh tertunda. Jual beli uang itu contohnya dari falas ke rupiah. Valuta asing apa itu atau apapun itu, dolar, real, yen dan seterusnya ke rupiah. Boleh, boleh, tapi cash. Tidak boleh nih uangnya dulu ya, uang dolarnya, lalu kamu transfer ininya apa namanya rupiahnya, nggak boleh ya. Atau umpamanya saya bawa dulu ya dolarnya sebab uang rupiahnya di rumah, nggak boleh. Nanti aja ya. Pegang dulu dolarnya, ambil dulu rupiahnya, nih cash ya. Tidak boleh ada jeda dalam masalah itu ya. Oleh karena itu tidak boleh ada jeda waktu kalau termasuk tukar uang. Umpama ini 100.000, ambil. Nanti saya ambil dulu di rumah 3 jam. 3 jam kemudian datang dengan recehnya. Walaupun sama jumlahnya tidak boleh. Ya, ambil dulu, nah langsung. Itu yang harus dilakukan. Termasuk ini saya mau butuh uang 100.000 tapi ada di ATM. Atau sebaliknya, ya, saya mau transfer tapi nggak ada saldo. Ini saya punya uang, lalu dilebihkan, maka tidak boleh, ya. Apa boleh saya bertanya dulu ke Ustadz tentang hadis ini benar apa tidak agar tidak menjadi pendusta? Iya boleh. Nanya ke Ustadz tentang hadis. Apakah boleh membaca berzikir tidak berwudu sebagaimana baca Quran tidak berwudu? Dan waktu baca berzikir waktu yang tepat. Berzikir tidak harus berwudu. Kalau membaca Al-Quran di mushaf, ulama ada ikhtilaf. Tapi berzikir semua sepakat tidak harus berwudu. Boleh wanita yang haid, yang junub, yang nifas berzikir, boleh berzikir. Masa selama haid tidak pernah berzikir? Haji tidak alhamdulillah ya, tidak istighfar gitu. Mau makan belawak tidak bismillah. Ya wajib bismillah kalau mau makan. Walaupun kita junub, walaupun kita haid, walaupun kita nifas, apalagi tidak junub, tidak haid tapi nggak punya wudu, maka berzikir boleh. Bukan boleh, tetap dianjurkan. Yang ada ikhtilaf adalah membaca Al-Quran dari mushaf, ini diikhtilafkan. Jumhur ulama melarang. Tidak boleh memegang mushaf. Membaca Al-Quran dari mushaf ketika tidak berwudu, sebagian ulama membolehkan itu. Adapun berzikir, maka semuanya sepakat dibolehkan berzikir walau dalam keadaan tidak punya wudu. Terakhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini dapat pahala. WRWB-nya nggak dapat pahala. Karena itu bukan bagian dari salam. Harus lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek atau tidak Ustaz? Namanya juga pengen pahala. Ini pahala pengen, capek nggak mau. Gabut, gaji buta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Ustaz bertanya tentang hoax. Jelang pilkada serentak 2024, apa nasihatnya? Apa hubungannya dengan hoax? Pilkada hoax bukan? Bukan, bener ya. Nanti akan ada pilkada, pasti adalah pilkada. Kalau enggak masa enggak diganti-ganti gitu. Pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bolehkah mengatakan Sayyidina kepada Nabi SAW? Ini dirinci. Kalau di luar ibadah mahdhah boleh. Mengatakan Muhammad SAW dengan embel-embel gelar beliau. Sayyidina, Habibina, Uswatina, Imamina, Qudwatina, Maulana. Boleh. Di luar ibadah mahdhah. Seperti kita pidato setelah syahadat dan salat, Allahumma Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa Imamina wa Qudwatina wa Uswatina Muhammadin sallallahu boleh. Gak masalah. Karena Nabi adalah memang sayyid kita. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi SAW, aku adalah sayyidnya seluruh Bani Adam. Tapi nggak ada kebanggaan. Memang betul sesuai dengan realita Nabi adalah sayyid. Boleh mengatakan sayyidina? Boleh. Tidak ada unsur ghulu berlebih-lebihan. Tidak ada unsur naqas atau taksir, kurang. Tidak ada unsur merendahkan. Tidak ada. Boleh ya. Dan sayyid ini tidak hanya kepada Nabi SAW. Boleh kepada orang, boleh sayyid. Termasuk Abu Darda disebut sayyid oleh istrinya Ummu Darda. Kata Ummu Darda, haddatsani sayyidi. Telah menceritakan kepadaku sayyidku, yaitu Abu Darda, bahwa dia mendengar Rasul SAW berkata begini. Ummu Darda menyebut suaminya dengan sebutan Sayyid. Itu dibolehkan. Kepada Nabi boleh? Boleh. Karena beliau adalah betul Sayyid. Adapun menambahkan Sayyid di dalam ritual mahdhah tidak boleh. Karena menambah-nambah. Seperti dalam azan. Dalam azan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh ditambahkan asyhadu anna sayyidana Muhammad dan Rasulullah gitu ya. Ada yang pernah dengar azan pakai sayyid? Nggak ada. Yang tukang nambah sayyid juga nggak pernah, nggak berani dia nambah. Atau dalam qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Pernah? Nggak pernah. Di kalangan tukang mempertahankan sayyid juga tidak gitu. Termasuk dalam sholat. Dalam sholat ada sholawat? Ada. Jangan tambahkan sayyid. Sebagaimana dalam adzan dan qomat ya. Termasuk baca Quran ada lafaz Nabi atau Rasul atau Muhammad. Nggak boleh ditambahkan sayyid. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Lalu kita tambah maka sayyiduna Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Enggak boleh karena nambah ayat ya. Adapun di luar itu maka dibolehkan. Adapun tentang pilkada serentak, apa nasihat saya? Saya juga butuh nasihat. Saya enggak tahu tentang calon-calon baik untuk kota Bandung dan saya tidak akan memilih wali kota Bandung ya. Kenapa? Sebab saya tinggal di kabupaten. Tidak akan milih. Calon gubernur siapa yang akan saya pilih terus terang saya tidak tahu ya. Tidak ada yang kenal. Ya nama-namanya aja kenal. Ketemu tidak wawuh hente gitu ya. Termasuk di KBB, Kabupaten Bandung Barat, saya tinggal di sana. Sampai sekarang saya tidak tahu bupatinya siapa. Wallahu a'lam ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi esok
sore seperti biasa jam 4 melanjutkan kitab Tauhid. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.